Assalamualaikum all. Kenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Anastasia NIM 2020 310227 dari Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan arsitektur komputer. Organisasi komputer merupakan bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional yang menjadi pembeda spesifik dengan komputer lain. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer merupakan perencanaan sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, serta mengatur kecepatan yang diinginkan. Berikut sejarah komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan rel magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan mekanik language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Yang kedua, transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan tabung hampa. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, proses operasi sudah cepat, namun komputer cepat panas. Ketiga, pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka, komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Dewey menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Yang keempat, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan mampu dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membuat jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Yang kelima, komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besaran-besaran wajah komputer yang kita kenali. Tujuan dari komputer generasi kelima atau yang sekarang adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Fungsi masing-masing komponen dalam struktur komputer. Yang pertama, input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti keyboard dan mouse.
Yang kedua, output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy ke monitor, atau berupa suara seperti printer, monitor, dan speaker. I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima, memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Keenam, data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Ketujuh, address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Dan yang terakhir, control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. Cukup sekian mengenai pengenalan arsitektur komputer. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.